Ya, Halo, udah banyak yang join hai, tuh. Apa kabar, Ibu Psikolog? baik. Ini kalau goyang-goyang maaf ya, soalnya nggak ada pegangannya. Kenapa di sana lagi gempa ini, lagi gempa lokal? Iya, agak-agak gempa, gara-gara nggak bisa join dari tadi. Kayaknya udah banyak yang join nih, Ibu. Iya, oke. Kita tunggu aja ya sampai 13 kabupaten yang akan join ya. Baru Iya, kita ini udah bahas udah ya. berapa ya? eh Baru 4 sih. Kayaknya yang tadi udah pada join tuh pada ngambek gitu. Karena karena kita live and live and live and. Iya, maklum nih ya, soalnya Gaptek ya. aku Di cuma sana sedang gimana? jatuh aja nih. Mm-mm. Di sini di Kalibata sih sepi banget, Sepi banget ya. sepi Kalau banget. di Depok sini gimana sih Depok? Depok ya gitulah pokoknya. Rame. Oke, kita tungguin sampai berapa nih? Halo, yang udah live Udah tuh lima, udah ada, lima. iya ada temen Jadi gue. jadi ceritanya ini yang join itu dong ya, yang subscribe di YouTube channel dong ya. Nggak ngerti deh. Nggak. Yang pasti yang join butuh pencerahan gimana caranya supaya tetap tenang selama pandemik. Ya, gitu ya. Cie, Kira-kira. asik. Udah lima Eh, sih. Iya tadi tuh sebenarnya udah banyak yang join gitu. Cuma karena gue jadinya pada ngambek gitu kayaknya. Mungkin disangkainnya ini beneran atau enggak gitu ya. Jadi tadi gue juga live, karena gue pikir Udah nanti aja kita bahas, malu. udah 7 tuh. Heeh. Kan Kita kita mau nunggu tunggu. satu kabupaten. Oke, baiklah. Jadi aktivitas apa namanya perkonsultasian selama corona gimana? Lebih ke online sih. Sebenarnya kalau untuk praktek saat ini, kalau di rumah sakit itu kan memang nggak ada istilah work from home ya. Semua berjalan seperti biasa Betul. aja. Cuman kalau sekarang itu lebih kayak, jadi biasanya itu kan udah ada jadwal pasti tuh, datang hari ini jam sekian gitu. Nah, kalau sekarang itu lebih kayak ya udah on call aja. Jadi kalau udah ada fix pasien yang datang, ya udah baru gue datang gitu. Oh gitu. Tapi Jadi sebenarnya juga pasien juga takut sih ya iya untuk datang ke rumah benar-benar sakit gitu loh. bener. Jadi kayaknya sekarang tuh mikirnya 11 kali sebelum benar-benar mau ke rumah sakit gitu kan. Jadi kalau Mm-mm. misalnya ada keluhan apa-apa ya ditahanin dulu ya kan sambil banyak-banyak berdoa supaya badai ini cepat berlalu gitu ya. Iya, kayak lo gitu ya, Mas Kamit ya. Kayaknya udah lumayan banyak nih yang join. Kita mulai aja atau Udah 10, boleh 10 mulai orang? aja. Mulai aja ya. Selamat malam semuanya. Thank you ya yang udah join ya. Akhirnya live Instagram kita bisa kesampaian juga nih dengan collabs dengan psikolog profesional. Asik. Asik. Kayaknya gue mau kenalin dulu gitu. Gue collab sama siapa sih, psikolog mana sih, prakteknya di mana aja sih gitu. Pasti nanti banyak yang nanyain gitu. Silahkan Ibu Cia. Ah, gue nih memperkenalkan diri. Oke, hai semuanya. Bukannya gue Nidia Dwi Kaputoi, biasa dipanggil. Kalau Devi manggil gue Cia, bukannya. Nah, aktivitas sehari-hari berpraktek sebagai psikolog klinis anak, remaja, dan keluarga di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran dan Satria Negara. Kalau saat ini sih sebenarnya masih berjalan normal aja, cuman memang lebih ke on call aja. Jadi kalau ada pasien baru praktek. Kalau misalnya nggak ada pasien ya udah di rumah aja, terus menerima konseling by online melalui Zoom. Melalui Zoom ya. Tarifnya Iya, masih sama nggak? Sama nggak dengan yang di rumah sakit?
Sebenarnya kalau yang telekonseling itu sebenarnya memang apa sih? Jadi emang pelayanan konseling gratis yang emang diberikan oleh Himpunan Psikologi dan Ikatan Psikologi Klinis. Jadi sebenarnya itu untuk masyarakat umum. Jadi itu free sebenarnya. Free banget Gitu. ya. Iya, Free. jadi kalau misalnya teman-teman nih, jadi kan memang tema kita live malam ini kan adalah gimana caranya supaya bisa tetap tenang selama pandemi gitu. Karena kan gini, mungkin cerita dikit kan, kebanyakan dari follower-follower gua ini adalah teman-teman yang masih berjuang untuk sembuh dari penyakit GERD dan anxiety gitu. Nah, dengan adanya situasi yang belakangan ini, eh, apa ya, jadinya tuh kayak NC-nya itu jadi makin-makin gitu ya nggak sih? Gua rasa sih bukan bukan hanya teman-teman yang masih ngalamin NC aja gitu, bahkan masyarakat siapapun yang fine-fine aja, yang baik-baik aja, tapi dengan datangnya situasi yang seperti sekarang ini, di mana-mana corona beritanya, di mana-mana orang terinfeksi, di mana-mana meninggal, pasti MC-nya akan kambuh ya nggak sih, seperti itu gitu. Makanya gue minta tolong Ibu Cia untuk join collab buat apa namanya, memberikan sekapur siri secerca harapan gitu untuk teman-teman yang memang masih apa ya, NC-nya tuh masih tinggi banget gitu. Makanya kita collab malam ini gitu. Oke, sebenarnya gini ya, kalau dalam kita bahas cemas situasi saat ini ya, pandemi saat ini. Kalau kita kembali ke situasi saat ini, jadi kayak perasaan takut, terus cemas yang berlebihan, stres, itu sebenarnya suatu perasaan yang sangat normal dan wajar sekali kita rasakan sih. Jadi karena kan ini terjadi di seluruh dunia ya, nggak cuma di Jakarta aja gitu. Dan setiap orang pasti akan mengalami perasaan yang sama. Jadi yang perlu disadari di sini, ini adalah ketika kita cemas, takut atau khawatir, itu normal kok, wajar kok, kan ya. Supaya kita nggak ngerasa cuman kita doang nih yang ngerasain seperti ini. Itu satu hal yang perlu kita sadari, bahwa ini memang sesuatu yang membuat kita nggak nyaman dan membahayakan, dan ini juga emang perkembangannya sangat masif sekali ya, gitu. Misalnya. Nah, namun di sini kalau kita kan tadi lo bilang kayak yang udah ada gangguan cemas, apalagi GERD segala macam. Dengan situasi dan kondisi pandemik saat ini, sebenarnya akan lebih mudah untuk ke-trigger dibanding orang yang tidak punya pengalaman negatif atau tidak punya gangguan anxiety gitu. Misalnya. Tapi yang memang perlu satu disadari sih, ketika memang rasa cemas dalam situasi dan kondisi saat ini, itu adalah hal yang sangat wajar dan semua orang memang merasakannya gitu. Jadi nggak cuma lo doang gitu. Iya sih. Apa namanya? Gue yakin ya, di antara yang cemas ini, orang-orang yang ngalamin anxiety sendiri itu sebenarnya banyak banget yang belum tahu gitu tentang apa sih sebenarnya anxiety itu gitu. Nah, kalau dari kacamata psikologi, seperti apa sih sebenarnya anxiety itu, seperti apa sih gitu? Ada nggak sih tahap-tahapannya gitu? Dan biasanya apa sih yang suka men-trigger gitu, menyebabkan orang tuh gampang banget NC gitu? Oke. Sebelum bahas cemas gitu, gue jelasin dulu stres ya, kan ya. Stres itu apa sih? Stres itu kan pertama ya. Iya, awalnya banget kan ya. Stres itu kan sebenarnya suatu bentuk reaksi pertahanan diri kita ketika kita berada dalam situasi yang mengancam atau situasi penuh tekanan gitu. Nah, ketika kita dalam situasi seperti itu yang disebut dengan stres. Nah, biasanya respon yang keluar itu hanya dua, fight or flight gitu kan ya. Nah, ketika kita dalam situasi iya, udah dua kepala ya. Ketika kita dalam situasi seperti itu, biasanya yang terjadi pada reaksi tubuh biasanya apa? Pasti ada perubahan kan ya. Nah, tanpa kita sadari itu kan yang bekerja adrenalin kita menjadi meningkat, terus hormon kortisol itu hormon yang memicu stres juga jadi meningkat gitu. Jadi tinggi gitu. Nah, kalau berbicara tentang stres itu, kalau kita mau lebih melihat lagi ke dalam gitu, stres itu sebenarnya situasinya itu lebih mudah untuk kita ketahui.
penyebabnya apa. Nah, ketika kita tahu, misalnya saya ambil contoh gini deh, misalnya minggu depan tuh mau ujian skripsi atau ujian tesis gitu, atau mau presentasi gitu ya. Nah, itu kan kita ngerasa itu suatu keadaan yang cukup mengancam. Kita harus presentasi di depan banyak orang atau di depan bos gitu kan ya. Terus kita mulai ngerasa nggak nyaman gitu. Namun apabila situasi dan kondisi itu sudah kita lalui, stresnya akan hilang kan? Betul. Nah, Benar, kan benar ya. banget. Nah, itu yang disebut dengan stres. Nah, kalau cemas itu sendiri reaksi terhadap stres tersebut. Jadi Oke. cemas itu reaksi terhadap stres yang kita alami itu, misalnya. Sebenarnya jadi cemas itu bisa dikatakan suatu sinyal atau alarm dari tubuh kita yang menandakan kalau misalnya ada Ya, sesuatu nih. betul. Sebenarnya bisa dikatakan cemas itu kita butuhkan sih, asalkan dalam posisi yang masih Wajar wajar ya. ya, karena kan itu alarm ya buat Iya, diri benar. kita, buat tubuh kita gitu. Nah, cuman kalau kita lihat dari durasinya, kalau stres seperti yang gue katakan tadi, ketika masalahnya udah selesai atau kita sudah menghadapi situasi itu, ya udah stresnya hilang. Namun tidak begitu dengan cemas, biasanya durasinya Betul. lebih panjang gitu. Benar. Iya Dan sih. biasanya individu tersebut pun sulit untuk memahami kenapa sih dia kayak gini gitu loh. Apa sih penyebabnya, dia pun kadang nggak mengerti. Iya sih. Karena kan sebenarnya yang gua tahu ya gitu dari pelajaran semester berapa ya, bahwa sebenarnya NCT ini kan hanya sekedar tuh gangguan gitu. Jadi ketika ada yang men-trigger, kemudian lantas kita merasa terganggu dengan perasaan-perasaan yang sebenarnya kita buat sendiri di pikiran gitu kan. Itu kenapa disebut Iya, anxiety disorder, karena ini bukan suatu penyakit gitu kan ya. iya. Gue kedengeran nggak sih? Dengar-dengar, cuma emang agak putus-putus sih tadi. Oh gitu. Ya maklum ya wifi-nya gitu. Oke. Iya, iya. Terus gue punya pertanyaan lagi nih gini. Jadi kan kalau misalnya yang namanya kita orang awam gitu ya, boro-boro untuk mengartikan anxiety itu apa gitu. Kita kan sering ngalamin gitu. Sebenarnya gimana sih cara cara kita membedakan mana yang benar-benar ini adalah sesuatu yang benar-benar datang dari gangguan lah anxiety disorder, atau ini benar-benar memang sesuatu yang benar-benar terjadi dengan diri kita gitu. Apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan permasalahan yang belakangan ini dengan pandemik ini, kita tuh nggak bisa lagi berpikir secara logis bahwa apa yang kita terima, apa yang kita serap ya udah gitu. Itu yang kita telan bulat-bulat gitu. Sampai-sampai logis kita tuh nggak bisa jalan gitu, bahwa sebenarnya sebenarnya ya bilang lah, kalau misalnya kita ngomongin corona kan, sebenarnya selama lo di rumah, lo rajin cuci tangan, lo jaga kesehatan, lo nggak akan kenapa-napa. Tapi yang namanya orang yang sudah mengalami anxiety disorder, dia pasti akan ya udah gitu, pokoknya corona ujung-ujungnya mati gitu, pasti akan ketakutan, pasti ini pasti gitu. Itu gimana gitu untuk Oke. Iya, tadi kan di awal udah gue jelasin ya, kalau stres itu durasinya lebih singkat ya. Ketika masalahnya selesai, stresnya juga hilang ya. Tapi tidak begitu dengan kecemasan gitu. Gimana sih membedakannya? Bukannya apakah ini cuman sekedar stres biasa atau memang sudah gangguan kan ya. Tadi kan juga gue katakan kalau cemas itu diperlukan. Namun kalau cemasnya udah berlebihan, berarti sudah masuk kecemasan yang patologis kan ya. Dikatakan kecemasan patologis itu yang seperti apa sih? Pertama itu sudah mengganggu fungsi sehari-hari. Misalnya gini, pekerjaan yang harusnya bisa diselesaikan jadi nggak ada yang bisa terselesaikan, semuanya terbengkalai gitu. Terus aktivitas sehari-hari, pergi kerja jadi kerjanya jadi telat segala macam, pokoknya mengganggu banget tuh fungsi sehari-hari. Lalu yang kedua itu bisa mengganggu hubungan interpersonal juga. Dengan kita memiliki gangguan kecemasan, biasanya kan kita jadi lebih reaktif ya. iya benar. Jadi lebih reaktif, dan ketika kita bereaksi terlalu sangat berlebihan gitu kan,
pasti mau nggak mau itu akan mengganggu interpersonal kita. Kita jadi lebih Betul. sensitif, lebih mudah Tidak marah, produktif, mudah betul, nggak tersinggung gitu produktif kan ya. juga gitu kan ya. Iya, nggak produktif. Lalu yang ketiga itu mengganggu kesehatan kita, itu udah pasti. Misalnya dengan kecemasan yang berlebih, misalnya jadi sulit untuk tidur, gitu kan ya. Psikosomatis Eh, ya jatuhnya ya. Iya, jadi muncul gejala-gejala yang sebenarnya udah nggak logis lagi, gitu kan. Mungkin ketika kita lakukan pengecekan secara fisik, ya nggak ada gangguan apapun, gitu. Dan kita merasakan energi kita memang benar-benar habis, kelelahan, gitu. Dan apabila itu terus berlanjut terus menerus bisa juga mengakibatkan jadi ke arah serangan panik gitu kan gitu. Jadi tadi seperti yang udah gue jelaskan di awal, ketika kita dalam kondisi stres, cemas, itu kan tubuh kita bereaksi ya. Betul. Kalau stres tadi kan durasinya memang lebih singkat ketika masalahnya selesai, stresnya juga selesai gitu. Tapi kalau cemas kan lebih panjang. Nah, kalau misalnya cemasnya udah patologis dan itu menetap, ketika kita cemas itu kan reaksi tubuh, degup jantung biasanya lebih cepat ya. Betul. Tekanan darah juga menjadi lebih tinggi, terus Betul. hormon kortisol juga menjadi meningkat. Nah, ketika dalam situasi dan kondisi seperti itu, pasti kognitifnya kita juga jadi offline. Benar. Jadi bego Nah, kan ya? kan? Heeh. Benar, Iya, benar. jadi nggak bisa fokus segala Iya, benar. macam. Iya, gitu kan. Nah, tanpa kita sadari ketika itu berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang, jadi tubuh kita pun beradaptasi dengan reaksi tubuh yang seperti itu. Jadi kita nganggap ketika tekanan darahnya menjadi tinggi itu udah hal yang biasa karena tubuh kita itu cerdas ya, diciptakan oleh Allah gitu. Jadi Benar-benar. beradaptasi gitu loh. Jadi Iya. kita ngerasa enggak kok baik-baik aja padahal kitanya emang udah cemasnya udah patologis gitu. Dan kita pikiran kita itu mengcopy apa yang kita rasakan gitu. Iya. Jadi once kita mikir, gila ya, gue kenapa nih, gue deg-degan, gue sakit jantung kali. Jadi seolah-olah tubuh kita itu mengcopy apa yang kita pikirkan gitu. Itu yang Iya. sebenarnya Ngalamin ya? dulu. Tapi di sini teman-teman kalau misalnya mau nanya-nanya boleh loh, nggak sekedar wave doang loh. Ya kan, boleh kan ya Cia ya? Boleh banget. Jadi kalau misalnya stres adalah sesuatu yang sifatnya short term lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Sementara Kalau kita lihat dari durasi seperti itu. ya, sementara kalau lebih mudah untuk kita telusuri ketika kita stres apa sih yang menjadi penyebab stres dibanding dibanding dengan gangguan kecemasan. Oke. Jadi gue jadi blank. Jadi dengan kalau misalnya orang yang udah terlanjur punya anxiety disorder gitu, seberapa kira-kira maksudnya gini, sampai di batas apa gitu ketika kita menyadari bahwa sebenarnya this is the right time kalau gue butuh orang lain untuk ngebantu gue gitu, bahwa gue sudah tidak bisa lagi menghandle anxiety gue gitu. Itu ada nggak kira-kira indikatornya seperti apa gitu? Karena kan kalau kita yang awam kan nggak bisa tebak-tebakan gitu ya. Iya, betul gitu. Kan ya. Seperti tadi yang udah gue jelasin sih, ketika memang itu sudah mengganggu fungsi sehari-hari, berarti itu memang sudah bisa dikatakan coba deh mulai menghubungi profesional, atau paling enggak gini deh, untuk melakukan ventilasi dulu, kayak cerita sama orang yang memang bisa dianggap percaya atau teman gitu, atau misalnya banyak juga sekarang kan kayak komunitas sehat mental gitu ya, dengan kita berada di sana merasa diterima, itu bisa membantu psikologis kita sebenarnya. Terus sama yang tadi mengganggu nggak cuman fungsi keseharian kita tapi juga fungsi fisiologisnya kita, kesehatan, misalnya jadi sulit tidur gitu, atau misalnya overthinking ya biasanya kalau cemas itu juga ya. Terus asam lambungnya juga naik, seperti yang tadi gue katakan, asam lambung naik itu udah kayak menetap, setiap mau makan jadinya muntah gitu, padahal makanannya udah sangat dipilih-pilih banget gitu. Betul. Gitu. Jadi kalau udah ngerasa memang seperti itu, dan kita kan bisa bedakan ya,
sepikiran yang masih logis sama yang nggak logis gitu. Cuman ketika kita dalam kondisi memang cemas atau memang sudah ada gangguan kecemasan, yang nggak logis pun kita anggap logis jadinya gitu Iya, kan. dan yang logis kita anggap nggak Jadi logis kayak gitu. disambung-sambungin gitu, seolah benang Iya, merahnya itu benar-benar. ada gitu. Benar banget. Jadi ya itu yang tadi gue bilang. Padahal sebenarnya stres itu wajar kan gitu. Dan kalaupun misalnya tubuh kita bereaksi gitu, itu wajar bahwa ya menunjukkan bahwa kita sebenarnya masih hidup gitu. Kecuali kita udah nggak Iya. hidup, berarti nggak bereaksi apa-apa. Tapi ya gitu, dengan deg-degan sedikit langsung, anjir, gue sakit jantung ya, gue sakit ini ya, gue sakit itu ya, gitu kan. Itu yang dialami sama teman-teman yang masih ngalamin anxiety-nya yang masih tinggi gitu. Iya. Tapi kan kadang terkadang kayak gini loh, banyak dari teman-teman yang curhat ke gue gitu, yang melalui DM gitu. Mungkin yang menjadi salah satu yang jadi halangan mereka untuk menemui tenaga profesional, baik itu psikolog ataupun psikiater, itu pasti alasannya adalah mereka takut dianggap bahwa mereka gila mungkin, atau mereka tidak mau terlalu banyak mengkonsumsi obat gitu. Itu Hmm. gimana ya sebaiknya Hmm. memberikan Oke. penjelasannya? Mungkin kalau dulu orang berpikir atau stigma ke psikolog sama psikiater itu memang identik dengan gila ya. Padahal sebenarnya gini sih makanya kita semua itu ya kalau kayak luka itu kan fisik yang sakit ya, makanya demam segala macam. Kalau psikologis jiwa itu kan nggak terlihat ya. Ketika Betul. kita dalam kondisi memang lagi stres karena suatu masalah atau pekerjaan, lagi di bawah tekanan, itu kan berarti jiwa kita memang lagi dalam kondisi terganggu, benar nggak? Bukan Benar. berarti kita gila sebenarnya, tapi memang jiwa kita lagi kondisinya lagi nggak oke, gitu kan, mentalnya lagi nggak oke, gitu kan ya. Kadang, tapi kalau menurut gue sih sekarang orang sudah makin apa ya, udah makin lebih familiar dengan psikolog, Iya, psikiater. Cuman memang benar. ada pemikiran kalau ke psikiater tuh takut dikasih obat gitu kan ya. Padahal sebenarnya Ketergantungan akhirnya. ketergantungan. Padahal sebenarnya gini, psikiater juga pastinya akan memberikan psikoedukasi juga ke pasien. Kalau psikolog memang tidak memberikan treatment farmakologi ya, bukan ya. Iya. Pastinya akan memberikan psikoedukasi, bukan ya. Dan obat yang diberikan oleh psikiater tentunya juga kan ada dosisnya, akan jadi ketergantungan ketika pasien itu tidak ada proses, tidak ada keinginan untuk belajar sebenarnya. Betul. Jadi Karena kayak ngambil jalan pintas, gue nggak bisa tidur, gue minum obat gitu ya. betul, ya benar Gitu, benar banget. bukannya. Padahal Jadi sebenarnya iya, padahal sebenarnya psikiater manapun juga, gue yakin kok dia memberikan psikoedukasi dan mengatakan kalau misalnya tidak dibutuhkan ya jangan dikonsumsi lagi gitu kan ya. betul. Tapi kan pasien beda-beda ya. Benar, ada yang lebih so Gitu. pinter, sorry ya, lebih so pinter dibandingkan dokternya gitu kan ya kebanyakan. Iya. Gitu. Jadi Enggak, jadi yang bisa gue tangkap adalah kalau misalnya seseorang itu memang sudah membutuhkan tenaga profesional orang lain untuk tempat dia bisa menghandle anxiety-nya, ya monggo silahkan aja datang ke psikiater ataupun psikolog gitu. Tapi memang iya. Gimana pun kita tetap harus punya punya selain obat-obatan ataupun treatment yang dikasih, kita juga harus punya keinginan untuk sembuh gitu. Karena segimanapun hebatnya dokter ataupun tenaga profesional yang lo datangin, tapi lo nggak punya keinginan untuk sembuh, akan susah, ya nggak sih? Bukan begitu, Ibu? Iya, karena kan, ya betul. Karena kan sebenarnya gini, kayak sakit fisik aja kan nggak ada yang instan ya. Cuman kalau misalnya kayak gini deh, kita demam, terus dikasih paracetamol atau apa gitu kan ya. Terus diminum 3 kali sehari segala macam gitu kan ya. Mungkin setelah itu sehat. Tapi kalau misalnya gangguan atau mental atau jiwa, misalnya lo dengan gangguan kecemasan, terus si B juga dengan gangguan kecemasan, nggak ada tolak ukur dalam 2 kali sesi, dua-duanya akan selesai, akan hilang cemasnya. Ya, Jadi benar. memang kembali ke pasien atau ke kliennya lagi. Nah, tadi kan ada pertanyaan ya, batasannya apa sih ke psikolog atau ke psikiater gitu ya. Gini, kalau misalnya memang sudah sampai ada gangguan tidur, nggak bisa tidur sama sekali gitu kan ya. Ketika kita kurang tidur, kognitif kita bisa jalan nggak? Kognitifnya bisa on nggak?
sulit Enggak, kan ya, kan ya. sulit. Makanya ada istilah senggol bacok ya kalau misalnya Benar, dalam benar tidur gitu banget. kan ya. Jadi kalau misalnya memang sudah tidak bisa berfungsi, ada baiknya ke psikiater dulu kalau sampai sudah, apalagi sudah ada pikiran-pikiran untuk bunuh, mengakhiri hidup segala macam. Mhm. Namun kalau masih bisa untuk berkomunikasi kan ya, cuman baru kayak cemasnya belum terlalu patologis, ke psikolog aja dulu gitu. Karena Oke. sebenarnya juga psikolog juga melihat kok kalau ini dibutuhkan untuk memang butuh terapi farmakologi, pasti akan di refer ke psikiater. Gitu ya. Nah, Iya. jadi teman-teman nih apa udah disimak ya penjelasan dari ibu psikolog kita. Jadi nanti jangan DM lagi yang itu mulu, bosan gue. Ya nggak sih? Teman-teman yang udah join boleh loh kalau misalnya punya pertanyaan mumpung apa kita lagi live sekarang gitu. Kayaknya udah pada ngerti semua deh. Kayaknya udah hilang Kayaknya ya. cemasnya gitu ya. Gitu. Ada yang mau nanya nih kayaknya. Herakim, wow dari Korea kayaknya. Aku ada pertanyaan, Kak. Iya, boleh. Boleh. Satu pertanyaan goceng ya. Marketing tuh gitu ya. Enggak. Jadi gini sih, sekarang kan zaman tuh lagi susah ya. Oh, perekonomian lagi susah ya. Bener, semuanya sedang WFA, perekonomian sedang ruku gitu. Jadi ya kita saling ngerti aja lah ya, satu pertanyaan ya boleh lah. Lama ya ngetiknya? Kayaknya dia anak psikologi juga deh. Kok itu lambangnya apa namanya? Apa sih profile picture-nya itu lambang psikologi gitu. Iya, kayak Putala. Oke, jadi kalau misalnya ya menghadapi situasi sekarang lah gitu, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan atau gimana caranya supaya kita tetap bisa menjaga pikiran kita tetap positif, terus semangat kita tetap bisa membara gitu dan kita tetap bisa melakukan hal-hal yang positif meskipun kondisi sekarang memang banyak yang negatifnya gitu dibandingkan positifnya gitu. Apalagi ya untuk orang-orang yang memang sudah punya anxiety gitu. Oke, yang pertama itu kita harus sadari dulu kalau memang saat ini situasi dan kondisi itu memang lagi sangat tidak kondusif dan Betul. mengancam, dan itu juga berkaitan dengan perekonomian kan ya. Sadari itu ya dan terima gitu kan ya. Memang ini sesuatu yang sudah di luar kendali kita gitu. Kalau misalnya kita tanya, kalau kita berfokus kapan ya selesai pandemik ini, kan kita nggak pernah tahu ya Iya, gitu kan ya. benar, benar Seperti banget. tadi kalau misalnya ketika gue bahas tentang stres gitu kan ya, ya masalahnya selesai, stresnya hilang gitu. Tapi kalau ini kan Benar. masalah COVID-19 ini kita nggak tahu kan ya. Walau setiap saat nonton berita ada yang mengatakan pertengahan tahun, ada yang mengatakan sampai akhir tahun segala macam, dan itu semakin memicu kecemasan kita gitu kan. Jadi lebih baik berfokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan gitu. Jadi Benar, benar. yang bisa kita kendalikan apa? Ya salah satunya memang pikiran gitu. Benar. Dan sadari memang ya semua pikiran itu ya terima, memang itulah yang terjadi saat ini. Dan yang paling penting juga, sekarang kita hidup di zaman yang serba canggih ya, teknologi, dan kita sangat mudah sekali untuk terpapar informasi dari mana saja gitu kan ya. Betul. Nah, itu yang paling penting, batasi informasinya. Jadi kita Jangan nggak bisa gatel gitu kayak ya. misalnya gini. Jadi memang kita yang harus mengetahui limitnya kita, dan kita yang memang harus membatasi diri. Karena kalau kita menuntut untuk misalnya nggak kita minta televisi untuk tidak menayangkan berita tentang COVID, itu nggak mungkin ya, Benar, kan ya. benar. Atau misalnya begitu bangun pagi, yang pertama kita lakukan ambil smartphone, terus buka grup WA, udah ada informasi yang negatif atau segala macam, itu pasti energinya nyampe ke kita gitu kan ya. Padahal belum Jadi tentu itu benar ya. belum tentu benar, apalagi sekarang di kondisi, di situasi dan kondisi seperti ini, cenderung kan kita
setiap orang akan mudah merasa cemas dan panik ya. Kadang-kadang betul. sebelum mereka nge-broadcast itu juga mereka nggak cari tahu dulu itu informasinya valid, hoax atau enggak gitu kan ya. Nah kita tuh sebagai yang menerima informasi ya berusahalah untuk lebih cerdas dan lebih selektif. Kalau perlu benar-benar batasin, misalnya dalam satu hari ya saya hanya mau menerima informasi cukup satu aja gitu kan ya. Karena kalau misalnya kita bukan saya katakan nggak boleh nonton televisi ya, nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi memang ya batasin aja gitu kan ya. Mungkin lebih bahayanya lebih di sosial media ya. Benar. Dengan work from home kan waktu kita jadi lebih banyak. Yang biasanya mungkin dalam satu hari main sosmed durasinya maksimal 1 jam, sekarang bisa berlipat-lipat scrolling gitu kan ya. Terus dan kita merasa mudah sekali untuk cemas gitu loh. Jadi terpapar berbagai macam informasi itu yang benar-benar harus dibatasin. Iya. Gitu. Lalu tetap terkoneksi sih intinya. Walaupun kita physical distancing, terus work from home, usahakan juga kita tetap terkoneksi dengan orang lain, dengan dunia gitu. Jangan juga sampai nggak ngelakuin apapun. Artinya kita masih tetap bisa produktif kok meskipun di rumah saja gitu. Jadi intinya setidaknya dengan kita masih terkoneksi dengan orang lain, ada distraction ya nggak sih? Jadi kita nggak melakukan hal yang itu aja. Contohnya tadi mainin gadget, yang ujung-ujungnya kita cuma googling tentang berita yang lagi happening sekarang gitu kan. Jadi dengan kita tetap terkoneksi dengan orang lain ya benar kita jadi lebih produktif. Kita tetap produktif dan setidaknya bisa ngurangin sedikit untuk ngedistract pikiran kita dan kecemasan kita saat itu ya nggak sih? Tapi juga ada baiknya ketika terkoneksi dengan orang lain kita juga lihat ya orang itu membawa energi positif atau negatif gitu kan ya. Jangan kalau orang itu ternyata juga membawa kecemasan yang berlebihan juga ya bukan yang ngedistraksi kita malah buat makin nambah gitu. Iya, yang ada ntar gibahnya, aduh sis, gue cemas. Iya, gue juga nih, gimana dong, gimana? Sampai kiamat juga nggak kelar-kelar ya, nggak sembuh-sembuh ya. Ya tadi ada yang nanya, boleh nggak pertanyaannya di luar masalah NCT? Kira-kira Ibu Cia boleh nggak pertanyaannya di luar NCT? Tapi pastinya masih seputar psikologis juga psikologi ya, boleh. Jangan ntar tiba-tiba lo nanya jodoh lo gitu ya, kita nggak tahu ya sis. Oke, ini ada nih. Mengapa kecemasan itu kadang hilang, kadang muncul di waktu yang tidak tertentu? Oke. Memang cemas itu nggak bisa kita prediksi kapan datangnya ya, makanya. Tapi coba deh untuk mengenali pikiran-pikirannya kita. Jadi gini, kita itu kan dalam hidup dipengaruhi oleh 3 hal ya. Pertama pikiran, perasaan, terus lingkungan. Dari 3 hal itu yang paling mungkin untuk kita ubah sebenarnya kan pikiran ya. Kenapa saya katakan pikiran? Karena ketika kita pikiran itu akan mempengaruhi perasaan. Ketika kita memikirkan sesuatu yang membuat kita cemas, perasaannya jadi nggak nyaman, jadi nggak bahagia, jadi sedih gitu. Nah, kalau lingkungan itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kendaliin ya. Seperti situasi dan kondisi saat ini, pandemi kita nggak bisa kendaliin. Yang bisa kita kendaliin adalah pola pikirnya kita dan tindakannya kita gitu loh. Jadi coba deh belajar untuk mengenali pikiran dan perasaannya terlebih dahulu kan ya. Jadi kayak gini, mungkin kayak buat jurnal sendiri aja. Ketika misalnya rasa cemas itu muncul, kan ya, apa sih yang dipikirkan saat itu? Terus situasi kondisinya lagi seperti apa? Jadi kayak mencari tahu triggernya itu apa gitu kan ya. Memang itu nggak gampang ya, butuh proses. Jadi kayak kita harus mengenal diri kita lebih baik lagi gitu. Pada saat apa sih kita ngalamin kecemasan gitu? Pada saat apa sih kita nggak cemas gitu? Ya nggak sih? Itu kan bagian dari... Iya, kadang-kadang kan tadi kayak lo bilang, iya misalnya jantung berdebar-debar, terus pikirannya jangan-jangan ada serangan jantung, atau misalnya ada apa-apa segala macam, akhirnya langsung ke rumah sakit. Kalau itu terjadi terus-terusan kan lama-lama kantong juga tipis ya, gitu kan ya. Padahal hasilnya semua baik-baik aja, gitu kan. Ya. Jadi gini, jadi ada baiknya ketika dalam kondisi seperti itu,
berusaha juga untuk mencari informasi gitu. Mencari informasi, ingat informasinya juga harus valid ya. Karena artinya dengan adanya informasi, ketika kita mendapatkan informasi yang pertama kali bekerja kan adalah kognitifnya kita ya, kan Betul. ya. Makanya saya katakan tadi cari informasi yang valid. Terus jadi kita bisa memfilter, bisa mempelajari, oh ya ini mungkin deg-degan memang karena ada tadi sesuatu yang terjadi, bukan ya, belum tentu kok ini serangan jantung, karena kalau misalnya ini serangan jantung ya mungkin ya udah ya die gitu kan gitu. Enggak, lagi pula berdasarkan apa yang gue tahu gitu, informasi juga dari beberapa dokter, kalau misalnya di saat itu memang terjadi serangan jantung, amit-amit gitu ya, lo udah nggak sempat mikir lagi gitu, nggak sempat mikir apa-apa gitu. Sementara pada saat itu lo masih sempat googling, lo nyari sering deg-degan itu karena apa gitu kan, kebanyakan kan. Berarti kan masih ada jeda, masih sempat Betul. gitu kan ya. Bahkan mungkin masih sempat Update instastory status. gitu ya. Iya, update status Aduh, gitu lagi kan ya. deg-degan nih gitu. biar Gitu. biar CLBK-nya tuh komen gitu, aduh kamu lagi kenapa gitu kan. Iya, Iya seeking attention ya. Iya, bener, seeking for attention. Gitu. Ini ada juga yang nanya, yang tadi nanya, Kak, kalau seseorang yang udah terbiasa untuk self-harm, untuk meredakan emosi yang sudah menumpuk, dan setelah self-harm itu dia merasa lega, apa udah termasuk ada gangguan sama jiwanya? Nah, ini memang cukup sering sih gue temuin di tempat praktek. Berapa bulan terakhir ini ada 3 pasien yang melakukan itu. Jadi kayak memang udah nyilap tangannya gitu ya. Dan akhirnya mereka mendapat kepuasan. Jadi gini, ketika dalam kondisi seperti itu mereka ngerasa nggak punya siapa-siapa gitu kan ya. Copingnya, rilis emosi negatifnya dengan cara yang nggak tepat kan, menyakiti diri sendiri. Yang pada akhirnya itu menjadi kepuasan untuk dirinya gitu loh, makanya jadi ada kayak salah berpikir, oke, misalnya dia nggak udah lega aja gitu kan ya. Itu sudah membutuhkan bantuan sebenarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang menemukan temannya atau kerabatnya seperti itu, sebaiknya memang dibantu, jangan dibilang lebay atau bagaimana gitu kan ya, karena bisa jadi mereka sudah mencari bantuan atau misalnya mencoba untuk bercerita tapi nggak ditanggapi dengan serius atau malah dianggap mencari perhatian gitu loh. Kita mikirnya gini, sampai segitunya loh dia melakukan karena dia emang benar-benar butuh bantuan sebenarnya gitu. Nah, kalau ditanya apakah itu ada gangguan kejiwaan kan ya, kalau untuk penegakan diagnosa kan nggak segampang itu ya sebenarnya ya. Kita mesti tahu dulu. Yang pasti kan itu sudah ada mengarah ke arah depresi gitu kan ya, menyakiti diri sendiri segala macam. Nah, itu yang selalu saya katakan, ketika itu berulang dan akhirnya dia bisa menikmati rasa sakitnya dan dia akhirnya berpikir ketika dia stres untuk rilis emosi negatifnya dengan cara itu, tapi kan itu nggak tepat gitu. Iya, benar-benar. Itu cukup sering terjadi di remaja. Belakangan sih yang gue temuin di tempat praktek itu Remaja-remaja awal ya, yang masih baru numbuh gitu lah ya kayaknya ya. Terus sekarang juga kan tentang kesehatan mental itu kan cukup sering dibahas gitu ya. Benar. Udah bukan sesuatu yang Tabu. yang tabu lagi gitu kan ya. Nah, kadang-kadang begini, yang dikhawatirkan juga banyak juga sekarang itu orang-orang melakukan self diagnose sama diri. Jadi self diagnose ke dirinya sendiri. Jadi tiba-tiba datang misalnya saya gangguan bipolar atau apa, borderline segala macam gitu kan ya. Jadi memang mesti hati-hati sih dengan banyaknya informasi gitu kan. Hati-hati jangan sampai kita melakukan self diagnose, karena ketika kita sudah melakukan self diagnose tanpa kita sadari pun perilaku kita juga mengarahkan kita ke sana gitu. Benar. Iya, gue jadi ingat sama salah satu dokter yang dulu gue pernah datengin, bahwa sebenarnya self diagnose itu dalam hal apapun nggak baik gitu, karena untuk menjadi dokter aja mereka harus sekolah sekian tahun gitu, ibaratnya bahkan sampai berbelasan tahun gitu. Dan
untuk menjadi psikolog juga kayak gitu, bukan sebentar udah langsung jadi psikolog gitu. Jadi lu yang cuma berbekal googling doang atau misinformasi, lo udah bisa mendiagnosa diri lo sendiri bahwa lo begini, lo begitu gitu. Itu yang salah sebenarnya gitu kan ya. Hati-hati, jadi harus hati-hati sih. Lebih baik ke Iya, profesional. iya. Kira-kira ada lagi yang mau jawab nggak nih? Mau Kayaknya jawab. Oh, banyak, tanya. kayaknya banyak yang nanya tentang itu deh, tentang makanan puasa, menu Nanti puasa itu nanti kayaknya akan bahas di vlog yang lagi ketiga. kan. Masih ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Kalau nggak, gue mau ngasih satu pertanyaan lagi. Setelah itu kita selesai ya. Karena psikolognya juga sibuk gitu. Setelah ini bakal ada antrian yang akan konsultasi ya, sis. Oh iya, tadi mungkin untuk teman-teman yang baru join gitu, mungkin belum dengerin informasinya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang masih ngalamin anxiety, kemudian mau konsultasi gratis, itu bisa di mana, sis? Oh iya, jadi tuh selama COVID ini, himpunan HIMSI, Himpunan Psikologi Seluruh Indonesia dan Ikatan Psikologi Jakarta itu memberikan pelayanan konsultasi gratis. Jadi buat teman-teman yang di sini memang ngerasa butuh teman cerita, tapi juga takut untuk ke rumah sakit, itu bisa mungkin bisa follow Instagramnya HIMSI dan IPK. Di sana ada informasinya, jadi nanti tinggal menghubungi adminnya, nanti langsung akan dikasih link untuk berkonsultasi dengan psikolog. Jadi Iya, itu psikolognya cukup banyak, dan itu ini Mbak Melati tuh ada himsi.org.id sharetimsi.id. ya. Iya, jadi nanti itu kita mulai konsultasinya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Oke. Tapi kalau untuk konsultasinya itu hanya terbatas tentang kecemasan kita seputar pandemik yang lagi heboh sekarang atau? Di situ memang kita kan relawan untuk COVID ya, tapi kenyataannya ketika udah di lapangan sih, beberapa yang kita temuin itu tidak terkait dengan COVID gitu loh. Jadi lebih artinya gini, tidak ada keluarga yang terkena COVID ataupun dia juga tidak terkena COVID, tapi lebih karena memang dia sudah ada gangguan sebelumnya, seperti gangguan cemas paling banyak dengan situasi pandemik saat ini, itu men-trigger dia untuk jadi cemasnya jadi lebih meningkat gitu. Jadi nggak dibatasin sih sebenarnya gitu. Bahkan ada juga yang masalah cuman kayak apa sih namanya, memang baru habis kayak putus, dengan situasi seperti ini kan jadi lebih berasa ya gitu. Jadi yang jadi trigger itu corona ya, padahal permasalahan hidupnya putus cinta ya. Agak susah ya nyambungnya ya gitu. Jadi sebenarnya gini, untuk yang sudah memiliki pengalaman negatif itu akan lebih mudah ke-trigger dalam kondisi pandemik kayak seperti ini, dibanding orang yang tidak memiliki pengalaman negatif. Oke. Jadi pengalaman negatifnya itu secara nggak langsung jadi trauma ya, traumatis ya. Iya. Ini ada pertanyaan nih. Oh udah ya tadi ya. Cara ngatasin stres berlebihan gimana ya Kak? Udah sih belum tadi? Belum, ini belum. Oke, cara ngatasin stres berlebihan. Ini stres atau cemas? Kalau stres itu coba deh kenalin dulu. Penyebabnya itu apa? Biasanya kalau stres itu kan memang ada suatu masalah yang penuh tekanan, yang mengancam diri kita. Kan? Namun ketika masalah itu sudah selesai, stresnya akan hilang gitu kan ya. Jadi benar-benar pahami dulu triggernya itu apa sih, kan ya, supaya kita cari tahu problem solvingnya tuh mau apa gitu. Namun kalau cemas itu kan kecenderungan durasinya lebih panjang dan kadang-kadang individu pun nggak tahu apa yang menjebak dia cemas gitu kan ya. Nah itu yang dibutuhkan untuk
ke profesional. Tapi tips yang sederhana yang bisa dilakukan buat teman-teman di sini ketika dalam kondisi cemas. Tadi kan saya katakan kalau kita lagi cemas itu kerja jantung itu kan lebih cepat ya. Betul, Tekanan darah kita jadi naik, terus hormon kortisol yang memicu stres juga jadi meningkat, betul, gitu kan ya. Kognitifnya otomatis juga jadi offline gitu. Nah, yang paling sederhana dilakukan apa sih? Belajar untuk fokus, kayak latihan nafas aja. Kalau cemas, coba deh kalau teman-teman di sini dalam kondisi cemas, nafasnya jadi lebih pendek nggak? jadi susah Biasanya gitu kayak iya, jadi lebih pendek kan ya. gitu. Betul kan ya. Jadi coba latihan nafas aja. Latihan nafas tuh fungsinya tujuannya apa sih? Mengajarkan kita untuk fokus, melatih kita untuk sadar akan kondisi kita saat ini. Nah, ketika kita nafas, coba aja. Pertama nafas biasa, setelah itu coba bernafas lebih pelan lagi dan rasakan aja sensasi di tubuh seperti apa gitu. Agak susah yang praktekkan di sini. Tapi gue pernah baca ada namanya teknik pernafasan 478. Jadi Iya, 478. Iya, 478 4 itu mungkin inhale. betul, 4 tarik, kemudian tahan 7 dan lepasin 8. Jadi mungkin teman-teman Iya. yang belum pernah tahu tentang pernafasan 478 ini bisa dipraktekkan gitu. Jadi mudah-mudahan Sebenarnya gini, iya itu 478. Tapi kalau mungkin untuk di awal tuh agak sulit ya. 4 terus sudah gitu 7 kan lumayan panjang tuh ya. Jadi 7 itu artinya ditahan dalam hitungan ke-7, setelah itu dilepas sampai hitungan ke-8. betul. Kalau misalnya itu terlalu sulit, coba gini, ketika lagi dalam kondisi cemas, nafas aja seperti biasa gitu ya. Nafas seperti biasa, terus makin lama coba nafasnya makin lebih pelan lagi. Gitu. Lebih rileks gitu ya. Lebih pelan, terus coba apa yang dirasakan gitu kan ya. Misalnya lebih rileks, coba lebih pelan lagi gitu loh. Sebelum mencoba 478 gitu ya. Dan lakukan aja itu secara berulang sampai benar-benar ngerasa badannya lebih enak gitu. Nafasnya juga lebih enak. Atau bisa menghitung nafas dalam 1 menit. Gitu. Jadi gini, mungkin pakai stopwatch ya. Jadi hitungan nafas 1 kali tarikan nafas, inhale, terus exhale, itu hitungannya 1, ya kan? Lakukan itu dalam 1 menit. Coba lihat dalam 1 menit tarikan nafasnya ada berapa? Misalnya ada 25 misalnya gitu ya. Lalu ulangi lagi, tapi dengan nafas yang lebih pelan dalam 1 menit, gitu. Biasa kalau kita lebih rileks pasti lebih panjang kan ya nafasnya. Betul. Berarti Gitu. semakin detik-detik kemudian setelah misalnya menit yang ini, di menit kemudian kita coba lebih rileks lagi. Lebih rileks sampai pada akhirnya kita benar-benar rileks gitu ya. Iya, gitu. Jadi lakukan aja itu dulu. Mungkin nanti udah lebih terbiasa, boleh dipraktekkan yang sistem 4-7-8. Kalau misalnya sudah lebih nyaman lagi, udah lebih enak, mungkin ya bisa menggunakan latihan nafas menggunakan rongga perut. Betul. Itu lebih berat kayaknya Sis ya. Itu lebih berat memang. Itu lebih berat. Jadi, ya coba yang 478 dulu aja atau nafas biasa dulu aja. Karena 1 menit, dari 1 pengalaman menit. gue selama ini yang gue lakukan itu adalah teknik pernafasan 478 itu gitu, dan itu sebenarnya pada saat-saat tertentu cukup efektif sih gitu, apalagi misalnya pas malam lagi nggak bisa tidur gitu. Itu efektif sih. Jadi teman-teman nanti bisa cobain 478, dicatat 4 tarik, 7 tahan, 8 buang, oke? Jangan lagi ya, pusing gue. Kalau masih susah untuk ngelakuin 478, ya latihan menghitung nafas 1 menit aja. Iya, benar. Jadi makin lama makin dipelanin, terus coba lakukan body scanning juga misalnya. Jadi ketika latihan nafas, coba deh, nanti akan berasa bagian mana yang nggak nyaman, bagian mana yang mulai terasa nyaman gitu. Karena ketika nafas kita lebih lambat, lebih panjang, itu suplai oksigen ke otak kan juga meningkat ya. Karena itu pasti akan mempengaruhi kognitifnya juga jadi on lagi. Gitu. Iya benar. Kalau saya di hati Kak, yang nggak nyaman. ada yang komen tuh sabar gitu. Gimana gue mau sabar ya? Kadang ya, nih gue mau sharing dikit ya. Yang DM itu sehari-hari
kayaknya banyak banget yang seminggu ini kayaknya udah ratusan, gua nggak lebay ya, ada ratusan yang komen, yang DM gue itu tuh sampai Jadi kelas. mendadak followers naik dong ya. Enggak, jadi tuh kayak yang mereka tuh melaporkan kegiatan mereka 1 kali 24 jam gitu. Jadi apa yang mereka makan, mereka ngapain. Lah emang gue maknya gitu kan ya. Maksudnya gue kan nggak ngeliatin Instagram terus ya hidupnya gitu. Jadi maksudnya Oke. ya gue ngerti sih. Mungkin karena mereka tuh masih NC-nya masih tinggi-tingginya. Jadi apapun yang mereka makan, apa yang mau mereka lakukan itu pasti nanya dulu ke gue. Dan banyak banget nih yang salah kaprah gitu, yang mikir gue adalah dokter, padahal gue bukan dokter sis, cita-cita doang dulu jadi dokter. Pasien dokter. Pasien dokter, mantan pasien dokter gitu. Oke. Aduh, ada lagi nggak nih yang mau nanyain? Ini penyebabnya tugas kuliah nggak berhenti datang. Nah, berarti kan jelas ya kalau itu yang buat stres adalah tugas kuliah yang memang nggak ada habisnya gitu. Iya, apa namanya, mungkin terkait situasi corona belakangan ini. Jadi yang gue tahu banyak banget anak-anak kuliah itu akhirnya belajarnya di rumah. Nah, dengan mereka belajar di rumah, akhirnya mereka dijejelin dengan PR-PR atau tugas-tugas yang banyak banget. Katanya sih begitu. Iya, iya. Ditambah lagi anak kuliah zaman sekarang nggak kayak zaman kita dulu ya, sis. Kenapa zaman sekarang? Iya. Agak nggak ngikutin nih. Enggak, kalau zaman sekarang kayaknya dikasih tugas banyak stres gitu. Padahal zaman kita dulu kayaknya sampai nggak itu ya, nggak tidur ya. iya nggak tidur Tugas sampai kumpul. sebelum ngerjain tugas sediain kopi 1 renceng ya kan, kopi instan 1 renceng gitu biar tetap on sampai pagi ya nggak? Mahasiswa psikologi banget tuh. Kira-kira ada lagi yang mau nanya nggak? Kalau nggak mungkin kita akhirin aja ya. Oh ya, apa namanya? Gue jadi lupa. Tapi sebenarnya kalau untuk anxiety sebenarnya anxiety ini bisa sembuh atau enggak gitu? Itu salah satu pertanyaan yang banyak banget yang gue terima gitu. Bisa, tergantung dari individunya. Iya berarti Mau apa enggak. Iya berarti memang harus ada apa ya, kemauan juga dari diri kita gitu ya, yang untuk ngerubah. Dan itu memang butuh usaha. Jadi gini, misalnya ya dengan gangguan kecemasan, udah ke dokter sana sini, terus psikolog sana sini. Tapi kalau misalnya dari individunya sendiri nggak ada usaha untuk melawan itu, ya juga Betul. akan sulit gitu. Artinya gini, ketemu psikolog atau ketemu psikiater ya paling 1 sesi 1 jam ya. Betul. Psikolog sebanyak-banyaknya ya 2 jam gitu kan ya. Setelah itu 23 jam, 22 jamnya lagi kan sendiri ya. Kalau tidak benar. dilakukan seperti misalnya biasanya kalau psikolog kan suka kasih PR untuk bikin jurnal, untuk mengenali bentuk pikiran dan perasaannya gitu kan ya. Ya kalau nggak dilakukan dan nggak ada keinginan untuk ngelawan itu semua ya juga akan sulit gitu loh. Iya benar. Kalau misalnya kayak ke psikiater ya dikasih obat kan, oke, memang saat itu kayak misalnya serangan panik atau gangguan panik terus minum obat. Sampai kapan mau minum obat kalau dari kliennya sendiri nggak ada usaha untuk belajar mengenali apa yang dia rasakan, apa yang harus dia lakukan gitu loh. Jadi begitu obatnya habis, gejalanya kambuh lagi, Muncul kemudian lagi. terus langsung pakai drama, aduh nggak bagus nih psikiater yang ini atau psikolog yang ini, Iya. akhirnya cari lagi shopping psikiater kesana kemari, akhirnya nggak kelar-kelar sampai tahun gajah gitu kan ya. Iya, jadi gue mau share sedikit nih ya, ada pasien gangguan serangan panik gitu ya. Jadi waktu itu emang dihandle sama psikolog dan sama psikiater untuk sesi konselingnya tuh di gue gitu kan ya. Jadi memang kalau udah serangan panik kan emang dia butuh obat ya kan ya. Jadi tetap jadi diimbangi, ada psikoedukasi, terus kita lakukan juga cognitive behavior therapy sampai di satu titik itu
dia sudah bisa mengatasinya sehingga ketika dia melakukan aktivitas, obat tetap dia bawa, tapi itu seperti kayak P3K-nya dia aja untuk buat dia tenang, tapi dia udah nggak minum lagi gitu loh. Artinya kan ada proses ya di sana gitu kan, Betul. sampai pada titik di mana dia nggak, saya yakin dia nggak perlu pakai obat lagi dan nggak perlu dibawa lagi obatnya gitu loh. Dulu sampai dia mau pergi kemana-mana tuh takut karena pikirannya nanti ada ini, tiba-tiba kalau serangan paniknya muncul dia kayak nggak bisa nafas gitu kan ya. Betul. Nah itu kan butuh bantuan ya kan ya. Tapi kalau misalnya dia nggak willingnya nggak tinggi untuk sembuh, ya dia akan ketergantungan sama obat karena nggak, saya udah nyaman aja sama obat gitu. Iya, benar. Jadi memang stigma yang mengatakan bahwa takutlah minum obat terus kalau misalnya ke psikiater ataupun ke psikolog takut ketergantungan, itu sebenarnya nggak ada ya. Itu balik lagi tergantung ke individunya masing-masing gitu. Ada nggak willingnya untuk pengen sembuh atau enggak gitu kan ya. Percaya deh, psikolog sama psikiater tuh juga nggak ada keinginan untuk membuat pasiennya ketergantungan. Pasti semua psikolog, semua psikiater pengen ya kalau bisa 1 sesi selesai, 2 sesi selesai, ya itu lebih bagus gitu kan ya. Karena juga lelah juga ya. Benar. Keluhan yang sama, nggak ada progres segala macam gitu kan ya gitu. Karena kan ibaratnya psikolog ataupun psikiater juga kan transfer energi positif gitu ke pasien-pasiennya gitu kan ya, makanya jadi kayak drainage your energy gitu kan setiap habis selesai sesi konsultasi gitu kan. Iya, betul. Ini ada pertanyaan nih, bosan bisa bikin anxiety kambuh nggak Mbak Ngania? Jadi gini, ketika kita bosan, biasanya kita ngelakuinnya apa gitu. Kalau kita nggak ada kerjaan, pikiran kita, otak kita suka meng-create sesuatu kan ya. Ide-ide yang ya bisa jadi negatif atau bagaimana gitu kan. Nah itu bisa memicu jadi cemas juga bisa gitu. Jadi sebisa mungkin, bukan saya katakan nggak boleh bosan ya. Ketika kita sadar udah mulai bosan nih, misalnya oke, yuk cari kegiatan, bawa gerak, ada aktivitas fisik gitu loh. Jangan dibiarkan cuman diam aja. Nah, itu yang gue juga suka sharing selama ini gitu. Jadi kayak gimana pun keadaannya, kayak gimana pun kondisinya, lo harus tetap gerak. Karena dengan kita gerak itu, otomatis kita mendistraksi pikiran kita gitu. Misalnya cuma jalan ke, kayak gue nih, gue waktu itu, sorry ya, gue potong ya. Yeah. Kayak waktu itu kan gue lagi cemasnya banget gitu. Terus gue nggak tahu harus ngelakuin apa gitu. Dan gue jalan aja gitu ke salah satu supermarket yang dekat sini gitu. Gue jalan terus karena itu kebenaran belum malam banget. Sambil gue jalan, gue sambil ngeliat orang. Akhirnya gue mikir ini orang lagi ngapain ya gitu. Terus gue kena angin malam. Terus nggak taunya gue ketemu teman gue. Akhirnya si perasaan anxiety ini atau cemas ini lama-lama akan meluruh gitu, hilang gitu. Dengan distraksi seperti itu. Iya, itu betul sekali. Jadi kayak misalnya ya udah jalan aja. Tapi yang perlu kita sadari, ketika misalnya kita kayak lakukan itu dengan mindful sih. Kayak misalnya jalan gitu kan ya, atau makan gitu kan ya. Nggak ada judgement di sana. Jadi kayak misalnya ketika kita jalan, terus nikmatin aja, rasakan aja kan ya. Jadi kalau misalnya ngelihat ada anak nangis, nggak usah dianalisa juga ngapain ya dia nangis, jangan-jangan dia begini. Nah itu malah jadinya nggak mindful, malah bisa menyebabkan makin cemas gitu kan ya. Jadi ya udah nikmatin aja gitu aktivitas fisik yang dilakukan saat itu. Oke, kayaknya nih bentar lagi sesinya udah mau habis. Ini jatahnya live Instagram itu cuma 1 jam kayaknya gitu. Mungkin kayaknya udah ya, nggak ada lagi pertanyaan ya yang masih related sama anxiety. Kita akhirin aja atau gimana? Ya sudah, boleh. Ya, nanti kita bikin sesi live lagi gitu. Kalau memang Ibu Cia punya waktu gitu. Ya. Mau ingatkan sekali lagi teman-teman, mungkin kalau misalnya memang di sini kan ternyata yang join mungkin memang ada keluhan kecemasan terkait dengan COVID, itu bisa coba follow atau visit Instagramnya IPK dan HIMSI, dan bisa untuk melakukan telekonseling dengan daftar ke admin dulu, dan itu free.
Itu free ya, oke. Iya. Dan gue juga mau bilang ke teman-teman nanti kita akan ada collab ya, tapi ya mungkin sabar ya, karena kan memang situasinya sedang tidak memungkinkan. Tapi nanti kita pasti akan collab ya sis ya di waktu Baiklah. sekalian promosi. Paling itu aja, makasih banget teman-teman yang udah join, teman-teman yang udah ngasih pertanyaan, dan gue makasih banget buat teman gue yang paling baik sedunia akhirat, Ibu psikolog Nidia Dwika Putri MSI psikolog. Bener nggak? Benar. Oke. Oke, mungkin itu aja kali ya. Oke. Iya, makasih sis waktunya sih. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat Bye. semuanya. Bye. Bye.